Shalom, perkenalkan nama saya Anggela Netboho. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen kelas A. Dalam video ini saya mengambil strategi pembelajaran yaitu model pembelajaran pengajaran sosial. A. Proses pembelajaran pengajaran sosial. Dalam proses pembelajaran, guru dan peserta didik sering dihadapkan pada berbagai masalah, baik yang berkaitan dengan mata pelajaran maupun yang menyangkut hubungan sosial. Pemecahan masalah pembelajaran dapat dilakukan melalui berbagai cara, melalui diskusi kelas, tanya jawab antar guru dan peserta didik. Banyak model pembelajaran yang dapat dipakai oleh seorang guru untuk menunjang kegiatan pembelajaran untuk menjadi lebih baik, dan jika seorang guru dapat memanfaatkan media, sumber atau literatur tentang pemodelan atau pembelajaran tersebut, maka guru akan menjadi profesional dalam menjalankan tugasnya. B. Model pengajaran sosial. Model pengajaran sosial merupakan pendekatan pembelajaran yang dilakukan guru dalam menekankan hubungan individu dengan masyarakat ataupun orang lain. Model-model dalam kategori ini dapat difokuskan pada peningkatan kemampuan individu dalam berhubungan dengan orang lain, terlibat dalam proses demokratis, dan bekerja secara produktif dalam masyarakat. Model pembelajaran sosial ada 4 menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Kardi dan Nur, yang kedua menurut Dedi Supriawan, yang ketiga menurut E. Mulyasa, yang keempat menurut Joyce dan Weil, yang kelima menurut Suekanto dan Winata Putra. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran pengajaran sosial. Yang pertama, kelebihan. Yang pertama, mengembangkan keterampilan sosial, bahasa, dan membaca. Yang kedua, mengkonstruksi pemahaman mereka. Yang ketiga, membuat siswa mandiri dalam riset dan pembelajaran. Yang keempat, termotivasi untuk membentuk pengalaman tingkat tinggi. Yang kelima, memiliki strategi belajar dan terampil mentransfer pada proyek inquiry yang lain. Yang kedua, kekurangan. Yang pertama, memerlukan perubahan kebiasaan cara belajar siswa yang menerima informasi dari guru apa adanya ke arah membiasakan belajar mandiri dan berkelompok dengan mencari dan mengolah informasi sendiri. Guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator, moderator, dan pembimbing siswa dalam belajar. Yang ketiga, metode ini memberikan kebiasaan pada siswa dalam belajar, tapi tidak berarti menjamin bahwa siswa belajar dengan tekun, penuh aktivitas, dan terarah. Model pembelajaran sosial dalam interaksi belajar. Ada beberapa model pembelajaran sosial dalam interaksi belajar, yaitu kerja kelompok, pertemuan kelas, pemecahan masalah sosial, bermain peran, dan simulasi sosial. Yang pertama, kerja kelompok. Metode kerja kelompok adalah suatu cara menyajikan bahan pengajaran dengan menyuruh pelajar atau setelah dikelompok-kelompokkan, atau mengajarkan tugas tertentu untuk mencapai tujuan pengajaran. Mereka bekerja sama dalam memecahkan masalah atau melaksanakan tugas. Yang kedua, pertemuan kelas. Model pembelajaran ini terjadi dalam kelas yang melibatkan pendidik atau peserta didik di dalamnya yang bekerja sama untuk menciptakan suasana belajar yang hangat dan damai di dalamnya, demi tercapainya pembelajaran yang optimal. Tujuannya untuk mengembangkan pemahaman, mengenal diri sendiri, dan rasa tanggung jawab baik terhadap diri sendiri maupun kelompok. Ketiga, pemecahan masalah sosial atau social inquiry. Social inquiry pendekatan pembelajaran di mana siswa menemukan, menggunakan variasi sumber informasi dan ide untuk lebih memahami suatu permasalahan, topik, atau isu. Hal ini yang tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan, tetapi juga melalui investigasi, eksplorasi, mencari, bertanya,
meneliti dan mempelajari yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah-masalah sosial dengan berpikir logis. 4. Bermain peran. Bermain peran dalam pembelajaran merupakan usaha untuk memecahkan masalah melalui peragaan serta langkah-langkah identifikasi masalah, analisis, pemeranan, dan diskusi yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik menemukan nilai-nilai sosial dan pribadi melalui situasi tiruan. Yang kelima, simulasi sosial. Simulasi dapat diartikan sebagai cara penyajian pengalaman pembelajaran dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Model pembelajaran ini diterapkan dalam dunia pendidikan dengan tujuan untuk membantu peserta didik mengalami berbagai kenyataan sosial serta menguji reaksi mereka. Simpulan, model pembelajaran merupakan kerangka konseptual sedangkan strategi lebih menekankan pada penerapannya di kelas, sehingga model-model pembelajaran dapat digunakan sebagai acuan pada kegiatan perencanaan atau kegiatan yang sistematik dalam mengkomunikasikan isi pengajaran kepada siswa untuk siswa lebih mengerti. Pendekatan pembelajaran memiliki banyak sekali definisi, namun masing-masing masih memiliki hubungan. Pembelajaran filsafat ada 5, yaitu yang pertama idealisme, yang kedua realisme, yang ketiga pragmatisme, yang keempat konstruktivisme, yang kelima eksistensialisme, dan pendidikan nasional Pancasila. Pada model-model pembelajaran yang kita bahas ada 4, yaitu scientific, problem-based learning, discovery learning, dan pembelajaran berbasis proyek. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.